Halo sobat bonsai semuanya, salam dari channel yang baru berkembang di sini. Tayangan insya Allah ini adalah tayangan yang perdana untuk channel YouTube, yaitu channel Ako Bonsai. Berbicara tentang bonsai, bagi kita semua penghobi, yang terbayang bagi kita itu adalah sebuah pohon yang ditanam di dalam pot yang dikerdilkan, yang mempunyai prospek kedepannya yang begitu indah dipandang. Juga yang dinamakan bonsai itu tadi perpaduan antara kreativitas dan kesenian alam yang kita tuangkan kepada pohon. Jadi di situ akan menimbulkan keindahan dan daya tarik tersendiri bagi orang yang bisa menikmatinya. Sebagaimana yang kita tahu, dasar dari kata-kata bonsai itu kan dari bahasa Jepang. Bon yang berarti pot, sai artinya tanaman. Jadi yang dikatakan bonsai tadi itu tanaman yang berada di dalam pot. Tetapi tidak semua tanaman yang ada di dalam pot dikatakan bonsai. Jadi untuk channel pertama ini kita akan mereview tentang koleksi bahan pemula dari saya dulu. Untuk dasar bagi aktivitas untuk YouTube kedepannya, kita review dulu bahan-bahan kita semua. Oke pemirsa, kita review dari bahan yang ini. Sebagaimana yang kita lihat dan kita amati, sebagai yang tertera di hadapan saya ini merupakan salah satu bahan bonsai sancang. Di sini saya buat lebih kurang 2 tahun yang lalu. Ini hasil dari gabungan batang ya. Bergabungan dari beberapa batang bahan bonsai sancang, yaitu bahasa latinnya Premna microphylla, yang mana asalnya pohon ini dibudidayakan dari Jepang. Jadi sampai sekarang sudah merambat ke daerah-daerah seluruh Indonesia karena perkembangan zaman dan peminatnya yang banyak disukai oleh penghobi bonsai. Karena di pohon yang ini, tipe sancang ini, bahan untuk dijadikan bonsainya prospeknya ke depannya bagus, perkembangannya cepat, daya tarik tersendirinya lebih banyak dari pohon-pohon yang lain. Ada kelebihan, ada kekurangan di bonsai-bonsai yang lain. Di bahan selanjut kita review ini ada jenis Hokianti. Nah, ini apa pemirsa? Hokianti lokal bunga. Dengan bahasa latinnya Hokianti ini Carmona retusa. Di Hokianti ini kita banyak peminat bonsai yang melirik untuk dijadikan bahan bonsai yang prospek. Bagaimana di sini saya mengoleksi Hokianti ini ada 2 macam ya. Yang pertama Hokianti bunga, ya ini daunnya agak lebar, mengkilat, karakter batangnya bagus. Dan untuk selanjutnya ini Hokianti buah. Nah, berbeda dengan ini. Ini Hokianti buah. Dia memang berbunga, tapi dari bahan bunga yang tumbuh akan menghasilkan buah yang kecil-kecil. Berbeda dengan Hokianti yang lokal tadi. Nah, di sini saya padukan bahan-bahan Hokianti stekan dengan saya bikin penjing panorama batu. Jadi bisa juga sebagai inspirasi bagi teman-teman yang mengoleksi, yang suka hobi penjing. Nah, di sini insya Allah kedepannya saya akan tampilkan
semampu saya, semaksimal mungkin saya akan merekomendasikan YouTube saya ini. Selanjut, ini masih juga dengan Hokianti bunga. Nah, bonsai Alaban ini untuk daerah saya ini bahannya cukup melimpah. Bahannya semua batang laban ini karakternya unik-unik juga. Jarang yang batangnya lurus polos. Kebanyakan dari laban ini berkarakter. Lanjut, selanjutnya kita masuk nih bahan koleksi saya, Cendrawasih. Dengan bahasa Latin, Cendrawasih ini itu Phyllanthus myrtilius. Ini tanaman yang berasal dari, kalau tidak salah saya ini dari Sri Lanka ya. Tapi bahan Cendrawasih ini kalau untuk di Indonesia mungkin sekarang tidak termasuk langka ya, karena sudah banyak dinikmati dan dibudidayakan oleh pecinta-pecinta bonsai yang lain. Nah, ini rencana akan saya bikin ini Cendrawasih gaya bunjin. Cuman sepatunya mungkin belum diganti. Nah, koleksi yang satu ini mungkin berbeda dari bonsai-bonsai lain ya teman-teman. Tampilannya yang kusut, sejauh mata memandang ya, mungkin belum ada yang menciptakan. Nah, inilah baru saya ciptakan. Ini hasil dari gabung batang juga ya. Dari 4 batang yang saya gabungkan sudah jalan selama 2 tahun lebih kurang. Nah, karakter batang dan akarnya bagus. Yang keistimewaannya percabangannya dan perantingnya yang tampil beda, yaitu kusut semeraut. Berikut sama juga dengan ini sancang OTR. Ini yang saya program OTR. Semua bahan-bahan yang ada di koleksi saya ini mungkin agak lambat perkembangannya ya. Karena di sini saya memprogram cuman di pot, karena di sini lahan saya sempit. Jadi program di pot ini akan membentuk karakter tua yang lebih bagus, berbeda dengan di ground. Kalau di ground pertumbuhan cepat, karakternya agak lambat. Jadi untuk mendapatkan karakter yang lebih tua, yang lebih bagus itu memang lama di program di pot, tapi hasilnya memuaskan. Nah, lanjut, sini masih juga sancang. Di sini saya bikin penjing panorama juga. Nah, lanjut, jeruk kingkit. Semua bahan yang di sini ya teman-teman sehobi, mungkin kebanyakan memang masih program. Nah, ini sancang panorama juga. Ini sudah saya bawakan beberapa bulan ke belakang, sudah ikutkan kontes, yaitu kontes tingkat nasional yang diadakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Alhamdulillah dapat bendera merah. Yang saya tanam di batu ini, karakter tuanya dapat.
Lanjut, di sini masih bahan cendrawasih bergaya bunjin. Nah, di sini bahan yang berikut ini kalau untuk di Sumatera Barat ini termasuk banyak juga, melimpah. Tergantung kita memilih karakter dan mencari di mana daerah-daerah tertentu di Sumbar yang banyak tumbuhnya ini. Nah, inilah yang dinamakan bahan bonsai Gulogumantum. Gulogumantum ini dengan ciri khas ya bagian-bagian ranting atau cabangnya tuh banyak ditumbuhi duri. Nah, duri-durinya tajam-tajam nih. Ya. Itu ciri-ciri dari Gulogumantum. Nah, ini bonsai bergaya gasket jenis Ficus Korea. Lanjut lagi koleksi berikut. Nih, jeruk kingkit. Ya. Jeruk kingkit bergaya batang banyak, satu pohon. Jeruk kingkit ini berasal sumber asalnya dari Malaysia kebanyakan ya. Dengan bahasa Latinnya Trifasia trifolia. Lanjut, Beringin Ficus Korea. Ini juga pernah saya konteskan di kelas Pratama. Alhamdulillah dapat bendera hijau. Dengan kematangan yang dapat, pelantingannya yang rapat dan bonggol yang besar dan karakter akar yang bagus. Akar melingkar. Begitu juga ini masih berbahan Korea. Nah, lanjut ini dengan bahan beringin jenis Ficus juga. Ini Ficus Kimeng, Ficus microcarpa. Nah, Kimeng ini kebanyakan dulu dijumpai di dataran daerah Cina. Inilah untuk daerah pertama kalinya sumbernya. Sekarang berkembang di daerah di Indonesia ataupun di mana, jadi untuk mencari bahan ini tidak terlalu sulit sekarang untuk perkembangannya di Indonesia. Lanjut lagi, bahan asam Jawa. Bahasa Latinnya itu Tamarindus indica. Asam Jawa ini dasar mula berkembangnya itu di dataran daerah Afrika. Ini karakter banyak sekali yang diminati oleh pebonsai karena karakter batangnya yang tua, bagus. Karakter tua itu dapat tuh. Batangnya bagus, karakter tuanya dapat. Memang pertumbuhannya lumayan agak lama. Nih, ini sama juga nih. Asam Jawa. Sini masih bahan Korea. Ini saya program ini udah 2 tahun kemarin itu. Jadi ini akan saya bikin programan akar banyak, akar gantungnya. Alhamdulillah akarnya udah banyak yang besar-besar. Jeruk kingkit grouping panorama. Anting putri. Ya, mungkin kalau di daerah kita ini anting putri ini memang agak susah juga mendapatkannya. Jadi sebanyak bahan yang ada di saya ini mungkin
ada cuman 2 yang saya koleksi bahan anting putri ini, tapi alhamdulillah lumayan lah. Cuman saya program dalam pot, memang agak lama ya, cuman plantingnya udah mulai rapat, tinggal main cutting-cutting. Lanjut, ini bahan beringin tikus Filipin. Nah, ini udah lumayan bagus nih, perakarannya bagus, kematangan dapat, tunggal mungkin kita agak merapatkan daunnya sedikit lagi. Lanjut, asam jawa gaya gasket. Kurang nampak. Nih, langsung gaya panorama. Ini kesannya saya bikin ini pohon yang tumbuh di bekas bangunan-bangunan tua yang sudah runtuh. Lanjut, ini bahan lenggundi. Lenggundi ini sarangnya, sumbernya memang di Sumatera Barat nih pemirsa, tidak ada daerah lain. Ciri khas lokal Sumatera Barat, lenggundi. Aduh, ini hujan lagi ya. Ini ternyata keadaan cuacanya kurang bersahabat ya pemirsa. Di sini masih ada nih bahan tikus kimeng bergaya raf. Ini yang saya bikin pertama dulu, saya bikin avatar, musim-musim demam avatar, orang saya coba bikin avatar juga. Nah, ini pot avatar, saya tanam di atasnya bahan Hokianti lokal. Cuman ini yang satu yang saya program di sini, bahan bonsai loa yang cukup besar. Ini saya program sudah lebih kurang 1,5 tahun. Bahan bagus, angker. Udah mulai rapat. Rencana sebentar lagi mungkin asalkan saya review, beberapa bulan lagi akan naik pot nih. Nah, mungkin ini koleksi bahan yang sebagian yang saya tampilkan untuk tayang kali ini. Jadi karena ini ya pemirsa, cuacanya yang kurang bersahabat, hujan udah mulai turun, jadi kita susah untuk mengambilnya yang lain. Jadi kita di sini untuk channel pertama, konten pertama ini, jadi kita berbicara lagi soal bonsai ya pemirsa. Bahan bonsai yang kita miliki itu boleh diartikelkan itu kita untuk membuat sebuah ketertarikan dan merubah hidup kita. Sebagaimana yang kita ketahui, bukan merubah nasib ya, merubah hidup itu. Karena dengan kehadiran bonsai itu, kalau kita menikmati proses, menikmati keindahan, itu merupakan sebuah, bisa dibilang untuk terapi, untuk bahan untuk menghilangkan pikiran dari kejenuhan dan membuat kita stres. Jadi serta di dalam mengerjakan program bonsai ini, kita diajar untuk lebih mengenal lebih dalam tentang ilmu kesabaran. Karena pola dasar dari bonsai ini untuk menciptakan bahan bonsai yang kita tujukan itu lebih hasilnya maksimal, ya memang dari pupuknya tadi itulah bonsai ini. Yang pertama itu memang pupuknya itu sabar ya pemirsa. Kalau kita sabar menunggu, sabar merawat, hasilnya akan insya Allah sesuai yang kita inginkan.
Nah, jadi mungkin untuk konten pertama ini ya sekarang bulan Ramadan ya. Insya Allah dalam bulan Ramadan ini kita akan tampilkan konten kita yang pertama. Jadi mudah-mudahan apa yang saya tampilkan nanti ke depannya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman ataupun bertukar pikiran. Boleh, silakan. Jadi karena semua bonsai ini kan tidak ada yang sempurna ya pemirsa. Jadi hendaknya kita bisa terbuka sama teman, punya teman lain bisa jadi inspirasi bagi kita. Nah, disitulah akan terjadinya sebuah keindahan, kenyamanan, kepuasan. Nah, jadi mungkin ini dulu yang akan kita review. Sebenarnya nih untuk konten-konten selanjutnya aja lah nanti ya, karena cuaca kurang mendukung. Jadi mungkin segitu dulu dari konten ini. Saya Budi Ako bersama kameramennya Aci. Jadi mungkin saya sudahi di sini dulu. Salam satu hobi.